Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Bakhrul Ulum. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat laporan kas masuk dan kas keluar dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi buat kalian yang baru melihat atau menonton channel saya ini, langsung saja tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Dan seperti biasa teman-teman, kalian juga bisa mendownload file latihan ini dan untuk linknya akan saya cantumkan pada deskripsi. Langsung saja kita akan mulai untuk praktek, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai laporan kas masuk dan kas keluar yang akan kita pelajari hari ini. Jadi di sini saya sudah menyiapkan contoh untuk laporan kas masuk dan kas keluar. Nah, di mana dalam tabel ini, di sini adalah laporan bulan Januari 2022. Di tabel ini terdapat beberapa file atau kolom gitu ya. Di sini ada tanggal, kemudian ada deskripsi, ada kas masuk, kas keluar, dan juga saldo akhir. Nah, di bagian kolom saldo akhir ini teman-teman, di sini nanti kita akan menggunakan kombinasi conditional formatting. Jadi untuk saldo akhir yang misalnya di bawah 200.000 nanti akan otomatis berwarna merah seperti ini teman-teman. Nah, langsung saja kita akan praktek, kita pindah ke sheet latihan. Jadi ini adalah tabel yang sudah saya copy dari contoh teman-teman ya. Hanya saja ini tabelnya dikosongkan untuk kita belajar gitu. Nah, untuk yang pertama di sini ada kolom tanggal. Nah, untuk kolom tanggal sendiri ini kita harus merubah formatnya menjadi date, teman-teman. Jadi yang pertama kita klik di kolom tanggal atau kolom A ini. Kemudian di sini untuk formatnya kita ke more number format. Kemudian setelah muncul seperti ini, teman-teman pilih yang date atau tanggal. Nah, kemudian untuk lokasinya karena kita berada di Indonesia gitu ya. Jadi pilih yang Indonesia. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk tipenya sendiri, ini teman-teman bebas bisa pilih sesuai dengan selera teman-teman. Di sini saya milih yang 14-03-2001. Nah, jika sudah langsung klik OK. Nah, kemudian untuk langkah yang pertama di sini kita isi tanggalnya. Misalnya kita mulai dari tanggal 02 bulan 1 seperti ini. Nah, maka otomatis tahunnya akan mengikuti teman-teman. Akan muncul sendiri gitu ya. Dan kita masukkan deskripsinya. Misalnya di tanggal 2 bulan Januari 2022. Sisa saldo bulan lalu. Seperti ini. Nah, karena sisa saldo berarti akan masuk di bagian atau di kolom kas masuk. Karena pemasukan teman-teman ya. Misalnya untuk sisa saldo bulan lalu sebesar 700.000. Oke, seperti ini. Berarti untuk kas keluarnya kosong. Kemudian untuk saldo akhirnya kita menggunakan rumus sama dengan kas masuk dikurangi dengan kas keluar, maka akan menghasilkan saldo akhir. Nah, kemudian kita lanjut ke baris berikutnya. Misalnya di tanggal 04 bulan 1 seperti ini. Kemudian misalnya untuk deskripsinya atau penjelasannya sendiri untuk biaya bayar air seperti ini. Nah, karena di sini deskripsinya adalah biaya bayar air, berarti akan masuk di kas keluar. Misalnya untuk biaya bayar airnya sendiri 100.000. Nah, kemudian untuk saldo akhirnya kita menggunakan rumus yang berbeda dengan yang pertama ini teman-teman. Rumusnya adalah sama dengan saldo akhir yang kemarin gitu ya, ditambah dengan kas masuk hari ini dikurangi dengan kas keluar hari ini. Nah, maka akan menghasilkan saldo akhir hari ini.
Nah, kemudian untuk saldo akhir berikutnya di sini, bawahnya ini, teman-teman tinggal tarik ke bawah. Seperti ini. Nah, maka akan muncul hasilnya. Nah, akan tetapi gini ya teman-teman, karena di sini kan untuk kas masuk dan kas keluar masih kosong, nah, sedangkan untuk saldo akhirnya di sini sudah terisi, ini kan terlihat tidak menarik gitu ya teman-teman. Bagaimana cara menyembunyikan untuk saldo akhir berikutnya ini teman-teman? Jadi di sini kita akan menggunakan rumus tambahan yaitu dengan rumus if n. Nah, rumusnya jadi kita klik di saldo akhir yang ini teman-teman. Seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan fungsi if n. Sama dengan if buka kurung n seperti ini. Kemudian buka kurung. Nah, kita klik di kas masuk hari ini. Nah, seperti ini. Sama dengan dua tanda petik seperti ini teman-teman. Jadi untuk penjelasannya seperti ini. Jika kas masuk ya, C9 kas masuk sama dengan kosong gitu dan titik koma, kas keluar hari ini gitu ya sama dengan dua tanda petik. Tanda petik ini artinya kosong teman-teman, tidak ada isinya atau tidak ada nominalnya gitu ya. Kemudian tutup kurung, kita lanjut titik koma, maka hasilnya adalah kosong. Nah, artinya di sini adalah saldo akhir. Kemudian kita tambah titik koma. Nah, cara bacanya adalah if n jika kas masuk hari ini kosong ya, C9 sama dengan dua tanda petik dan kas keluar hari ini D9 sama dengan dua tanda petik kemudian tutup kurung, maka saldo akhirnya adalah kosong, titik koma, dua tanda petik, kemudian titik koma lagi, dan rumus yang sudah kita buat tadi, yang di awal ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan tutup kurung di paling akhir seperti ini, kita tekan enter. Nah, kemudian untuk berikutnya ini teman-teman, tinggal kita tarik ke bawah, agar nominal 600 yang di bawah ini bisa hilang atau tersembunyi gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi nominal di bawahnya ini otomatis akan tersembunyi jika untuk kas masuk dan kas keluarnya tidak diisi. Namun jika salah satunya terisi, maka saldo akhirnya ini akan muncul teman-teman. Oke, kita lanjut untuk baris berikutnya. Misalnya untuk tanggal 7 bulan 01 gitu ya. Untuk deskripsinya misalnya untuk iuran kas minggu pertama. Karena iuran kas berarti akan masuk di kolom kas masuk. Misalnya sebesar 250.000. Oke, berarti kas keluarnya kosong dan otomatis saldo akhirnya terisi. Seperti itu teman-teman. Kemudian lanjut. Misalnya tanggal 8. Oke. Untuk biaya beli meja RT. Nanti masuk di kas keluar misalnya 150.000. Nah, otomatis saldo akhir akan terisi. Lanjut. Seperti ini. Seperti ini. Dan lanjut di tanggal misalnya tanggal 17. Oke. Misalnya iuran kas minggu kedua. Berarti masuk di kas masuk.
misalnya sebesar 300.000. Oke, seperti ini. Dan lanjut di baris berikutnya, misalnya tanggal 20, tanggal 20, misalnya untuk rapat RT. Berarti masuk di kas keluar, misalnya sebesar 200.000. Oke, kemudian lanjut, misalnya tanggal 23 untuk biaya akomodasi, jangan akomodasi, misalnya untuk biaya bayar wifi, seperti ini. Masuk di pengeluaran berarti misalnya 150.000, seperti ini. Kemudian tanggal 25 bulan Januari, misalnya untuk konsumsi kegiatan warga, misalnya di sini sebesar 175 gitu ya. Oke. Nah, di sini sisa saldo akhir adalah 175. Kemudian kita akan total untuk kas masuknya. Jadi untuk menotal kas masuk, untuk mencari totalnya kita menggunakan rumus sum. Jadi sama dengan sum, seperti ini, buka kurung, kemudian kita klik di kas masuk, dari awal kita blok sampai dengan yang terakhir gitu ya. Kemudian tutup kurung, kita tekan enter. Nah, kemudian untuk kas keluarnya masih menggunakan rumus yang sama, yaitu sum. Sama dengan sum, buka kurung, kita klik di kas keluar di bagian paling awal atau pertama, kita blok sampai yang paling bawah, kemudian tutup kurung, tekan enter. Nah, sedangkan untuk saldo akhirnya teman-teman, kita menggunakan rumus sama dengan kas masuk dikurangi dengan kas keluar. Kita tekan enter. Nah, kemudian di sini kan untuk mempermudah, misalnya untuk saldo akhir yang di bawah 200, kita akan kasih warna merah dengan kombinasi menggunakan conditional formatting. Nah, caranya adalah kita blok di saldo akhir seperti ini, kemudian kita masuk ke conditional formatting, pilih yang highlight cell rows, kemudian pilih yang less than, artinya kurang dari. Nah, misalnya di sini kita masukkan nominalnya untuk yang kurang dari 200.000. Nah, di sini kemudian warnanya teman-teman bisa pilih ya, sesuai. Misalnya pilih untuk warna hijau seperti ini, ataupun teman-teman pilih yang warna merah, terserah teman-teman. Jika sudah, klik OK. Nah, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi akan kelihatan, misalnya untuk saldo yang di bawah 200.000, jadi warnanya akan berwarna merah. Hanya sebagai penanda gitu ya teman-teman. Nah, kemudian jika teman-teman ingin menambah baris baru atau sel baru gitu ya, teman-teman tinggal blok di bagian total yang paling bawah sendiri, misalnya untuk menambah 3 baris atau 4 baris gitu ya, atau berapa baris teman-teman terserah. Kemudian jika sudah seperti ini, klik kanan, pilih insert. Nah, seperti ini. Kemudian otomatis akan menambah sel baru atau baris baru. Oke, misalnya kita tambah untuk tanggal 26 ya. Misalnya iuran kas minggu ketiga. Nah, berarti masuk di kas masuk. Misalnya sebesar 200.000. Oke. Nah, untuk saldo akhirnya ini kan kosong ya, karena kita baru saja menambahkan sel baru atau baris baru. Jadi untuk mengisinya teman-teman tidak perlu mengetikkan rumus baru. Jadi tinggal teman-teman drag atau tarik ke bawah di saldo akhir yang terakhir tadi.
seperti ini, kemudian teman-teman tarik ke bawah. Nah, seperti ini, maka otomatis akan muncul hasilnya teman-teman. Oke, kita lanjut misalnya tanggal 27. Biaya kebersihan. Misalnya 100.000. Nah, kemudian karena ini kan untuk saldo akhirnya 275.000, sedangkan di sini 175.000. Berarti kita harus merubah rumus ini teman-teman. Yaitu sama dengan sum seperti ini, buka kurung, kita blok lagi sampai ke bawah, tekan enter. Nah, kemudian untuk kas keluarnya juga menggunakan rumus yang sama, sum seperti ini. Nah, maka nominalnya akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, demikian adalah tutorial dari saya bagaimana cara membuat laporan kas masuk dan kas keluar dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi buat kalian yang masih belum paham cara penggunaannya ataupun rumus-rumusnya yang digunakan dalam pembuatan laporan ini, langsung saja teman-teman tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan tutorial-tutorial terbaru dari saya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.